Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puja-puji rasa syukur marilah kita menjaga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini kita berada di tanggal yang ke-17 bulan Sya'ban, insyaallah. Mudah-mudahan hari ke-17 ini adalah hari keberuntungan kita, keberkahan kita. Karena saya baca salah satu di antara hadis qudsi itu, pada saat entah itu yang nisful ula atau nisful ukhra. Nisful ula itu biasa diadakan zikir dan doa pada malam ke-15. Kalau nisful ukhra itu malam 16 setelah Fajr. Itu terinspirasi saat ketika Rasulullah sedang termenung. Jadi setelah keluar dari yang sebagaimana hadis Ummu Aisyah itu, Rasulullah pas malam Sya'ban itu keluar rumah, dan ketika Ummu Aisyah ditanya, kenapa Rasulullah kok malam ini ninggal saya? Apakah saya akan ninggal engkau demi surga? Berarti keluarnya Rasulullah itu terhalwat kepada Allah untuk berharap surga. Namun setelah masuk ke rumah itu Rasulullah termenung. Di sisi lain dia meneteskan air mata. Datanglah malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu luar biasa. Ini biasanya malaikat itu tahu ya. Tetapi saat itu ini tangisan Rasulullah ini tangisan gembira atau tangisan duka. Akhirnya malam itu Rasulullah tidak melaporkan kepada Allah, tetapi memanggil semua para malaikatnya, dikumpulkan. Saya lihat kekasih Allah yang satu ini sedang meneteskan air mata. Justru saya tidak tahu ini air mata duka apa air mata bahagia. Maka ketika dia berbicara dengan para malaikatnya, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, aku dengar isi hati Muhammad Rasulullah, tolong sampaikan salamku kepadanya. Aku ridhoi semua amalnya dan aku ampunkan semua dosanya. Dan siapapun yang malam ini ingat apalagi menyebut dalam sholawatnya, maka semuanya aku berikan keberkahan sebagaimana aku berikan kepada Muhammad. Nah, saat itu malaikat Jibril kaget luar biasa, sehingga sejak malam nisfu Sya'ban itulah sampai menjelang Ramadan itu semua para malaikat sibuk bertasbih dan menyambut bulan Ramadan, dan selalu mencatat siapa-siapa orang-orang yang begitu sukarianya menyambut bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah menjaminkan siapa yang sukaria dalam menyambut Ramadan, dia dekat sekali dengan surga. Ya, sehingga itu salah satu ulama kenapa nisfu Sya'ban itu seperti itu. Ya,
ada yang suka, ada yang enggak suka. Tapi itu kembali bahwa setiap hari itu ya bersifat provokasi, bisa jadi motivasi agar kita tidak terlalu membeda-bedakan, walaupun kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan melalui Rasulullah itu hari-hari tertentu. Itu hanya karena bagian dari peristiwa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pagi hari ini malaikat mengetahui dan melaporkan kepada Allah bahwa kita saat ini sedang dalam majlis zikir, dan majlis zikir itulah selalu yang dilaporkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dan para malaikatnya yang tersebut untuk berkembaran di muka bumi ini tidak cermat sebagaimana hari-hari biasa. Di bulan Sya'ban ini malaikat ya kalau kita keluar paling tidak sendiri, mungkin dengan istri, tapi ini istilahnya malaikat sekeluarga, ponakan, iparnya ikut nyatet kita. Nah, mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba Allah yang senantiasa berzikir dan bersolawat dan menjalani keislaman dengan ketulusan hati. Amin ya rabbal alamin. Baik, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan harapan kita telah di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mengenali tentang Mishkatul Anwar. Kitab Mishkatul Anwar itu tidak jauh berbeda dengan kitab Arba'in An-Nawawi. Kalau Syekh An-Nawawi itu merangkum 42 hadis yang berkaitan dengan ubudiyah sehari-hari, itu Ibnu Arabi ini mengumpulkan beberapa hadis kursi. Kenapa dijuduli dengan Mishkatul Anwar? Mishkatul Anwar itu diinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin lahi syarqiyyati wa la gharbiyyati wa la yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Jadi di dalam surat An-Nur, di dalam surat An-Nur bahasa Allah ayat yang ke-35 kalau nggak salah, ada kalimat kamishkatin fiha misbah. Yang disebut miskat itu kalau dulu zaman masjid Rikala, tahu Rikala? Zaman Rikala, ada yang ketahui orang? Zaman Rikala itu zaman dulu masih kita kecil. Itu kalau masjid di kampung itu ada gelowokan, tapi bukan jendela. Iya benar. Lu keluwangan. Ya udah, jawabannya keluwangan. Gitu loh. Nah itu biasanya tempat oblik, itu kalau Jawanya gitu. Kalau bahasa Betawinya cempor ya. Lentera udah. Udah apa kek kata ya. Iya sempur udah. Kenapa dikasih gelobakan? Supaya sinarnya tidak kemana-mana, balik ke kita.
Jadi lampu sempornya di situ, belum ada listrik yang beginian dulu. Lah itu miskan. Lah disebut Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya dari alam semesta. Artinya alam semesta itu faktanya itu tersimpul dalam cahaya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah ya meliputi semua alam semesta. Jadi gambaran alam semesta itu ada pada kekuasaan Allah. Maka di situ Allah nurus samawati wal ard, termasuk baiknya seseorang, cahaya kesempurnaan seseorang itu juga menyifati cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah disebut Allah itu apa? Fil ardi khalifah. Ya, jadi yahlibuni fil ardi, mewakili diriku dalam menjaga aturan-aturan dan hukum-hukum saya, dan dia melaksanakan itu. Itu namanya khalifah. Maka kekhalifahan kita di bumi itu sama dengan menjalani hukum-hukum Allah. Maka Allah mengikat kita dengan yang disebut dinul Islam. Agama Islam itu ikatan lahir dan batin. Terlepas dia kafir, nanti kembalinya kita akan sadar, oh iya, kalau begitu saya melepaskan dari ikatan Allah. Udah diikat kok dilepasin. Kalau diikat itu ya dijaga ikatannya itu kita. Nah, dalam hal ini kita pagi hari ini kita menjaga ikatan-ikatan kita supaya lebih kencang. Semakin kencang ikatan kita kepada agama, maka semakin dekat dengan keridhaan Allah itu. Nah, tujuan Ibnu Arabi itu saya nggak hafal nama lengkapnya ya. Ibnu Arabi itu nama lengkapnya Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Arabi al-Hatim. Itu hidup pada zaman 1240-an. Sekarang 1443 Hijriah ya. 44 ya, 44. Lah berarti berapa tahun? Lumayan kan. Udah kita belum ada. Engkong itu juga belum ada kayaknya. Nah, itu disebut Mu'abali. Nah, menamai kumpulan hadis itu Miskatul Anwar. Miskatul Anwar itu artinya relung hati. Diibaratkan bilang apa namanya tadi itu? Gelowokan apa? Ya udah gitu. Jadi relung hati, hati yang memancarkan sinar, dan sinar itu mengarah ke depan. Ke depan maksudnya itu kepada Allah dan kepada sesama makhluk, apalagi sesama manusia. Maka intinya kitab ini bertujuan untuk menyinarkan hati dalam sinar keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sehingga memberikan nuansa faidah manfaat kepada diri kita, hubungannya dengan Allah, kepada sesama manusia, hubungannya dengan ihsan. Sehingga kitab Miskatul Anwar ini disebut kitab tasawuf. Kenapa? Karena tasawuf itu lebih kepada bagaimana membangun keyakinan jiwa yang memancarkan sinar-sinar keihsanan. Ihsan indallah, ihsan indannas atau bainan nas. Jadi kita dianggap ihsan di sisi Allah, ihsan juga di antara hubungan kita bersama sesama manusia. Nah, kalau orang sudah dalam tingkatan ihsan, maka Allah akan melegitimasi, mengakui. Kalau dalam politik mau jadi wakil rakyat harus punya legitimasi, pengakuan
Masyarakat yakin bahwa dia pantas menjadi wakilnya. Masyarakat yakin bahwa dia seorang pemimpin pemerintahan, maka dipilih, itu legitimasi. Nah kita dengan Miskatul Anwar, dengan Al-Quran, dengan Sunnah Nabi, ini sebenarnya supaya kita diakui oleh Allah. Sebagai siapa? Abdul. Sehingga abdul, kalau Allah sudah abadi, itu paling tinggi. Sebutan manusia di sisi Allah yang paling tinggi itu abadi. Coba, ketika memuji Nabi Ibrahim, Allah menyebut innahu min ibadinal mu'minin, innahu min ibadinal muhsinin, innahu min ibadinas sholihin, atau innahu min ibadiyas sholihin. Dialah hamba kami yang baik, yang beriman, yang takwa, yang nista. Semua nabi-nabi dan termasuk Nabi Muhammad ketika menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah itu menyebut subhanalladzi asra bi abdihi. Andai kata ada sebutan yang paling tinggi, yang lebih indah, pasti Allah akan menyebut dengan itu. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu peristiwa yang luar biasa. Dan ini tidak pernah dialami oleh nabi yang lain. Gitu. Sehingga dengan menyebut abadihi itu adalah mustakun. Di abadihi, mustakun yang itu yang hanya disebut oleh Allah kepada hambanya. Pertanyaannya, apakah kita sudah disebut oleh Allah sebagai abdi? Belum tahu. Kita hanya berusaha. Maka target usaha kita ini nanti akan terbukti saat di hari kiamat. Kalau ketika Allah nyambut kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadina, baru itu wajar kita disebut. Asal jangan kayak di surat Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Woi, sana kamu. Begitu. Kira-kira nih kalau sekarang kita dimatikan oleh Allah bareng-bareng, banyakkan langsung ke surga apa mampir dulu? Kamu yang jawab surga tadi. Jadi amat saya aja gak berani. Saya aja gak berani karena saya belum mau mati. Ada yang yakin surga? Duluan. Jadi gitu. Jadi ternyata sebutan yang paling tinggi bagi hamba Allah itu adalah abdi. Tapi sebutan dunianya Allah menggunakan Bani Adam. Bani Adam. Atau sebutan dunianya disebut Al-Insan. Kenapa insan? Min naji, min najiji, makhluk yang sering lupa. Wis kelalen baik, ada kelalen gitu. Jadi manusia itu sering kelalen. Makanya Al-Insan. Apa kelalen? Keder lah. Udah pura-pura budak, padahal nggak budak. Pura-pura nggak ngeh, padahal ngeh gitu kan. Nah, atau anas. Kenapa anas itu yang tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain? Kalau minyak lagi mahal, ngomongnya ke siapa? Masa ke kucing? Bagaimana ini minyak jadi mahal begini? Dulu kemarin mah langka, sekarang ada minyak, cuma harganya mahal. Emang bapak-bapak ngurusin minyak? Bukan, ibu-ibu. Kita mengurusin itu, ngasih duit biar ibu-ibu beli minyak. Makanya yang teriak mahal itu ibu-ibu.
supaya kita ngaji banyakkan. Gitu. Ini kenapa tahu antara digoreng sama digarang? Bagaimana digoreng orang minyak mahal? Jadi itu, ini saya sampaikan apa inspirasi dari kitab Mishkatul Anwar. Jadi sama kumpulan hadis-hadis qudsi yang dirangkum, ada beberapa hadis sekitar 50-an. Jadi ini kitab Mishkatul Anwar lebih lama dikit. Kita Al-Arba'in An-Nawawi berapa tahun tuh? Iya, lebihnya 3 tahun. Ya, jadi itu Mishkatul Anwar ya lebih apa lagi nanti. Ya, yang nggak lama sih kalau kita ikutin nyampe juga. Ya kalau nggak nyampe paling kalau nggak duluan ya lupa gitu aja. Baik, jadi ini yang disebut Mishkatul Anwar Ibnu Arabi Abi Muhammad. Jadi Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Arabi Al-Hatimi. Itu hidup pada zaman Hijrah. Lahir beliau ke dunia oleh Allah pada tahun 1240 Hijriah. Baik, atau sekitar 1160-an, 65. 1165. Sekarang 2000. Udah begitu deh. Baik, mari kita bismillah dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan agar apa-apa yang dirangkum oleh Ibnu Arabi itu bisa memberikan pencerahan hati kita. Cerahnya hati kita meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah, di sisi Allah, dan cerahnya hati kita memancarkan sifat ihsan antara sesama manusia. Biridha'illahi ta'ala, kita niatkan kepada Allah agar dengan Mishkatul Anwar hati kita terinspirasi untuk menjadi hamba yang ihsan, yang kelak kita berharap diakui oleh Allah sebagai hambanya, sebagaimana terungkap pada kuli ibadi. Oleh karena itu marilah kita kirimkan keberkahan melalui surat Al-Fatihah kepada sahibul kitab, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Arabi Al-Hatimi. Semoga keilmuannya memberikan keberkahan bagi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mengawali hadis qudsi, kumpulan hadis qudsi Mishkatul Anwar Ibnu Arabi, hadis yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darin, dari Abi Dar radhiyallahu an qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat itu seharusnya roh, itu simbol. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Abi Dar, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, kata Rasulullah itu, man jaa bil hasanati, siapa orang yang kelak datang di hari akhirat, bil hasanati dengan kebaikan-kebaikannya, falahu asyru amsalihha, maka akan aku berikan pahala 10 kali lipat dari kebaikannya.
Wa azidu dan aku tambahkan lagi. Wa man jaa bisayyi'ati dan barang siapa orang yang datang kepadaku nanti itu dengan keburukannya, fajaza'uhu sayyi'atun mislaha, maka aku akan membalasnya semisal perbuatan buruknya. Al-aghfiru atau akan aku ampunkan. Wa man taqarraba minni shibran dan barang siapa seseorang yang datang kepadaku, maksudnya mendekatkan. Taqarrub itu mendekatkan ya melalui aspek qalbiyah, lisaniyah dan fi'liyah. Jadi dengan berlaku ibadah. Maka kalau kita mendekatnya semisal sejarak sejengkal ya. Sejengkal itu satu kilan. Taqarrabtu minhu diro'an, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Gitu. Wa man taqarraba minni diro'an, kalau ada orang yang mendekatkan kepadaku dengan sehasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya selebar satu depak itu ujung jari kanan direntangkan sampai ujung jari kiri. Waman atani yamsi, barang siapa dia berusaha mendekatkan kepadaku dengan berjalan, ataituhu harwalatan, maka aku akan mendekatkan kepadanya dengan lari kecil. Lari kecil itu kalau bahasa Pak Jainul itu ngincik. Hah? Betawi nak? Ngkrek. Ngkrek itu kan. Namun Sundana tahu dia. Hah? Nah, itu saudara. Waman lakiyani bikurabil ardi khoti'atan, bila dia datang kepadaku di hari kiamat itu dengan dosa-dosa atau kesalahan sepenuh bumi, la yusriku bi syai'an, dia tidak menyekutukan diriku dengan sesuatu pun, laqituhu bimisliha maghfiratan, maka akan aku temui dia dengan sebesar itulah ampunan. Nah, ini berarti kalau kita punya dosa banyak, terus kita tidak pernah syirik, tetap memegang teguh keyakinan kita, maka diampunkan sebesar itu. Sepenuh bumi, emang ada dosa sepenuh bumi? Hah? Bisa ngebayangin enggak? Emang bumi punya dia doang? Nah, seperti kita banyak. Ini ibarat tafsir yang itu luar biasa. Seakan-akan itu seseorang berbuat segambar bumi segitu keburukannya, tapi Allah itu tetap akan mengampunkan. Gitu. Jadi apalagi dibagi-bagi. Sementara dosa itu kan satu, dibagi-bagi, ada yang kecilan, ada yang pinggiran, ada tengahan, ada ujungan, dan itu yang jadi kita terbagi. Nah, kalau kita datang semuanya dengan dosa-dosa, selama hati kita masih menjaga keyakinan kita, maka insya Allah akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Kenapa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Itu. Jadi Nabi syafaatnya itu dengan ayat tadi itu. Pokoknya masih ingat saya, pasti ingat Allah. Sampai kita lupa nyebut Allah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Udah, itu masih diterima sama Allah.
Saya ngerti saking cintanya dengan Muhammad, berarti dia juga cinta kepadaku. Yang nyuruh Muhammad aku kok begitu kata Allah. Apalagi kita sering nyebut dalam keseharian kita Allah, Muhammad, Allah, Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad Rasulullah. Oh lain. Jadi ini kembali kepada mana hadis tadi. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa ajidu. Allah katakan kalau kita nanti datang dengan kebaikan kita, itu akan lipatkan. Dan satu contoh nanti di antara hadis ini ada di belakang nanti. Seseorang setelah di neraka karena dosa-dosanya, akhirnya Rasulullah Allah nanya kepada malaikatnya, "Mada kiaminat tunuk?" Apa yang tersisa dosa-dosanya? Kok dia masih kelasan aja di neraka? Insya Allah sudah gak ada, Allah tinggal dosa-dosa kecil. Oh gitu. Ya coba terusin nih. Kamu siapa? Abdul Rahman. Si Agung. Iya. Kamu kenapa di neraka? Ya begini Allah. Terus katakan kamu ini kan, kamu waktu itu ada orang ngasih kopi sama guru ngaji, ente minum kan? Umpama. Iya. Umpama ini. Ada kopi ada. Iya, udah. Jadi dosa kecilnya. Terus kamu pernah begini kan, ngedoain guru ngaji dunia akhirat selamat. Iya. Nah, istilahnya kalau ditimbang itu sama segelas kopi dengan segelas air. Nah, karena setiap kebaikan aku lipat gandakan menjadi 10, bahkan aku tambahin lagi, maka keburukanmu yang minum kopinya guru ngaji itu ketutup. Maka karena inilah kamu sekarang ikut malaikat Ridwan. Kamu pindah, udah disiapin kobong di surga. Lah, kobong di surga, tahu kobong di surga? Udah pernah kesana gitu? Hah? Kok? Ini dibilangin gak percaya amat. Kalau nggak percaya duluan. Kobong di surga itu paling kecil, itu segede 2 kali lipat rumah tetangga kita yang paling gede. Coba bacain Ustaz, rumah di sini yang paling gede rumah siapa? Jangan-jangan rumah dia juga. Ini Pak Jidik udah gak betah di dunia nih. Belum pengen ikut gak baca. Itu kata orang yang terakhir dipindahkan dari neraka ke surga itu dikasih tempat 2 kali lipat rumah yang paling besar di lingkungannya. Itu pokok. Apalagi kalau Ustaz Daiman itu dulunya langsung masuk ke surga. Itu rumahnya segede apa? Hah? Gitu. Pak Haji Sidik duluan ke surga. Oh barang-barang. Enggak mau deh. Itu kalau yang duluan ke surga udah gede banget rumahnya. Nah itulah. Nah itu kata Allah. Nah ini ternyata dikuatkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang berbuat baik, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Kenapa kok Allah itu berbicara tentang hitungan matematis? Kenapa? Karena kita selalu ngitung. Kita kalau ngitung surga nih, ngitung surga, mau yang paling tinggi apa yang paling rendah? Ayo jawab kalau berani.
Mau yang paling tinggi apa yang paling rendah? Yang benar. Ya udah nggak usah pengennya tinggi itu pede. Gak apa urusan benar. Lama nyari istri lagi. Nyari istri itu mau yang cakep apa yang jelek? Yang cakep, kalaupun itu dapatnya kata orang jelek, ya sudah dibikin cakep aja. Gitu. Ustaz Agungnya kan belum nih. Jadi gitu. Maka kita kepinginnya yang tinggi, dapatnya yang segitu juga, ya sudah untung, udah dapat aja untung itu. Syaratnya apa? Nasihat Ammar bin Yasir itu wakafa bil yakini gina. Yakinlah dalam perjalanan kehidupanmu itu yang menjadi harta di hadapan Allah, di sisi Allah, itu adalah keyakinan. Maksudnya apa? Yakin saja, memegang teguh keyakinan saja, belum kita beramal, itu sudah bisa menjaminkan masuk surga. Kenapa kata ulama? Masuk surga itu butuh keyakinan, iman. Udah ikhlas, walaupun nggak sholat, yakin kepada Allah, gitu loh. Ya kan mampir dulu, ya. Nggak sholat mau langsung surga enak aja. Yang sholat ini susah. Ya sholatnya mikirin apa-apa. Allahu Akbar, kagak ada goreng nasi ini langka, minyak langka 40 berapa? Masya Allah. Padahal dulunya 18.000. Itu jadi apa namanya, hati kita seperti itu. Maka keyakinan itu akan menjaminkan kita berada di surga, walaupun di neraka mampirlah sehari dua hari lah. Iya. Cuman yang kalau kita dalam kondisi begini mah dibilangin neraka, kita ketawa-tawa aja. Itu apa-apa. Gitu. Padahal matahari di neraka sama dengan, ayo hitung dah. Gitu. Nah itu kalau orang yang terakhir diangkat dari neraka itu kira-kira berapa lama itu? Kholidan fiha, maksud kholidan fiha apa ya? Binulubiha. Jadi tergantung dosanya sebesar apa ya selama itu di neraka. Makanya bapak-bapak ini kan kelihatannya anteng-anteng kan? Ya Pak, terasanin saya itu Pak Haji makin ngomong aja gitu. Dosa mampir ke neraka. Yang dirasain ya dia kan umpama. Ya kalau bener kan itu dosa kok berapa ya. Tuh bener kan? Tuh kata mau ngomongin dicatat itu. Kenapa? Mayal itu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu atik doang. Kata pas kita ngomongin emang iya sih. Itu dicatat. Nah, jadi tadi itu wahum la yudlamun, maka Allah tidak akan menzalimi. Kalau memang baik ya tetap dilipat gandakan. Tapi kalau kita hitung amal, kan saya bilang 187.000 100 lembaran 100 atu, gocapan atu, 20.000 atu, 10.000 atu, gocengan atu, 2.000 atu, mana? Itu masuk surga pengen dibayari kita. Lalu apa itu? Itu 2.000. Itu cuma ini malah itu malaikat lagi ngakak, tahu nggak? Ini malaikat dengar kita begitu itu lagi ngakak. Doakan itu sedang gitu kan. Nyawer aja. Jadi tetapi itulah Allah manja abil hasanati falahu ajru amsalihha wa ajibu. Aku tambahkan.
Sehingga di dalam firman yang lain, innallaha la yadlimu mithqala dzarratin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan, mendolimi kebaikan seseorang walaupun dzarratin. Dzarrah itu apa? Namlatul hamra. Namlatul hamra itu semut yang paling kecil. Namlah itu semut, hamra yang paling kecil. Ada yang mengatakan hamra itu semut merah. Tahu semut merah? Yang kalau giginya panas. Makanya kalau ada yang kecil-kecil nih, teman-teman ada yang kecil badannya, hati-hati. Kecil badannya, giginya lumayan. Ayo. Yang kecil. Hah? Atau apa ya? Kepala semut. Tetapi di ayat yang lain Allah dzarrah itu dimaknakan apa? Habbatin min khordalin. Biji, habbah itu biji, khordalin sawi. Biji sawi. Kalau selada nggak ada bijinya, ya. Kalau sawi ada bijinya. Nah, jadi kata Allah, innallaha la yadlimu mithqala dzarratin. Maka apa ya? Apa ya? Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Bila dia benar-benar yang datang dia bawa kebaikan, yudha'ifha, pasti akan aku lipat gandakan dia. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sehingga ketika aku berikan nanti di akhirat, dia terkaget-kaget. Ngapa jadi gede banget? Itu. Makanya siapa yang masukin ke kotak itu 2.000, kotak itu tuh yang lagi jalan, nah, mudah-mudahan nggak ngaku yang 2.000. Itu nanti akan dilipat gandakan minimal 2.000 kali 10, berapa itu? 20.000. Itu. Tapi nggak usah dicabut lagi 2.000. Berubah ya 20.000, enggak, 2.000 diukur oleh Allah dianggap 20.000. Maka siapa yang masukin ke kotak pagi ini paling gede, dia duluan ke surga. Hah? Kan takutnya begitu. Urusan mati terserah Allah. Gitu. Allah, ayo gede-gedean kita. Nah, udah. Nah, kita pulang dari sini kan pengurus musyawarah lagi girang baik. Penuh ini kota. Penuh sama 2.000-an. Apa-apa. Tapi yang penting itu. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sehingga ketika sampai di hadapan Allah, kok jadi segede gini Allah? Ya itulah Allah. Nah, itulah Allah. Nah, kemudian selanjutnya itu, ini sama dengan redaksi hadis qudsi yang lain. Ana inda dzanni abdi bi. Wa man dzakarani dzakartu. Saya ini tergantung perasaan hambaku. Kalau ngukur saya 2.000 perak, aku akan menjaminkan 2.000 perak. Kalau berpikir tentangku, oh Allah mah investasi yang udah digedein, akan digedein sama Allah. Kalau kita berpikir tentang Allah itu tidak lebih besar daripada keduniaan, maka itulah Allah acuh dengan kita. Nanti itu Anda jangan deh asal mentok ya Allah. Itu waktu saya bilang suruh begini-begini, itu cuek kan. Adan kencang malah dikatain. Adan buat lu juga belum apa-apa udah adan. Begitu katanya. Enggak, itu saya itu. Makanya adan. Hah? Saya itu.
Gitu. Ya kan? Ya Allah. Ya udah, karena kamu nyuaikin malah ngata-ngatain begitu, ya sudah. Dari cuek lagi. Agak enak dicuekin, gak kagak enak. Akhirnya dicuekin. Ya Allah. Terus waktu suruh sedekah, kalau penting 2.000 perak itu tetangga ini 2.000 perak, ente agak Allah. Ente acuh kan? Iya. Yaudah, sekarang saya acuh sama kamu. Ini kagak enak kamu terus ya. Angklok terus. Ampun insya Allah. Udah. Kenapa kamu mohon ampun kepadaku? Layak biru, ya layak biru bermoga jelas. Karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali kau. Benar? Yakin? Iya udah. Udah kan? Masuk kan? Gitu. Akhirnya masuk. Makanya Allah katakan siapa datang dengan dosa sepenuh bumi, selama dia tidak menyekutukan denganku dengan sesuatu pun, artinya masih memegang teguh keyakinannya, la yaghfiru dzunuba illa anta. Insya Allah kita akan masuk surga. Udah tenang. Yang penting yakin. Iya. Walaupun nggak sholat Rasulullah, walaupun nggak sholat. Iya. Tapi ketahuilah Allah itu adil. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan kita. Tapi sama keburukan kita juga akan dibalas. Itu. Suruh apa? Suruh ngorek rumput di neraka. Tahu ngorek rumput? Ya, habis dikorek rumputnya bakar dewek gitu kan. Dan di neraka itu kalau habis dibakar nggak jadi apu, nggak jadi api gitu. Jadi dibakar lagi, kita makan. Mending kalau kayak bakar jagung dimakan langsung api. Ya, di sana bangga. Sampai ada yang neraka itu yang tatoliu alal abdidah. Artinya apa tuh? Narullahil muqaddah. Muqaddah itu menggelegak. Apinya menggelegak. Allati tatoliu alal abdidah, yang panasnya sampai terasa di hati. Panasnya terasa di hati. Kalau kita api kita di dunia panasnya di mana? Tapi kalau dikatain dirasain itu di tetangga, sakitnya di sini. Tapi bukan panasnya di sini. Itu kata Allah, allati tatoliu alal abdidah. Panasnya api neraka itu bukan hanya merasuk kepada daging, tulang dan daging, hati. Innaha alaihim muqsadah. Setiap orang yang disiksa di situ diikat di rantai di tiang yang kokoh, yang nggak bisa lepas, fi amadin mumat dada. Amad itu apa? Benteng. Dan dia tersimpan di dalam benteng yang tidak pernah melaku dengan karena panasnya api neraka. Begitu. Makanya orang terakhir kata Ibnu Qayyim al-Jauzi itu orang yang membangun keyakinan, tapi dia nggak bisa nyebut itu siapa. Dia nggak kenal Allah, enggak. Cuman dia yakin ada zat yang maha kaya kebaikannya, yang kebaikannya itu selalu diperuntukkan buat hambanya. Itu akhirnya dia bilang, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan itu. Ya Hanan, ya Manan itu artinya ya Hanan zat yang maha kaya kebaikannya, ya Manan yang selalu memberikan kebaikannya untuk hambanya. Allah dengar. Malik maksudnya. Malaikat Malik di pasar. Malik ini. Aneh dengar itu. Dengar apa itu? Rintihan hambaku. Dia mengingatku. Ada Allah. Kan sekarang udah gak pakai speaker. Udah gak ada. Iya, makanya ini gak ada dengar kan. Akhirnya begitu. Cari.
Diubek itu neraka malaikat Malik kayak ubek epang. Apa ikan yang cerek paling kecil ketemu. Itu orang nggak ketemu. Kagak ada Allah. Hari kan cerek kecil bener segede lidi ketemu. Tapi giliran orang itu nggak ketemu. Cari saya dengar. Iya, 2 kali ngumpul lagi nggak ketemu. Menjelang ketiga kali, ada Allah. Nih, ente yakin nggak bahwa saya maha mendengar? Ya Allah. Seberapa tajam pendengaranmu dibanding pendengarku? Engkau yang lebih tajam Allah. Inna Allah sami'un basir. Inna Allah sami'un biladis sudur. Hati bergerak saja itu Allah tahu. Ya sudah, cari. Udah akhirnya semua malaikat nyari yang kurus-kurus, yang kecil-kecil supaya bisa memasukin lubang yang paling kecil. Lo yang paling kecil masuk, cari. Kalau ada lubang kira-kira mampet, jorok aja terus. Dirojok, akhirnya ada malaikat lempeng kecil, butak, mana hitam lagi. Wah, insya Allah saya akan masuk. Sampai pas dirojokin mampet ini, saking panasnya mampet. Itu pas kebuka jebol tuh, panasnya itu langsung dia masuk. Jangan-jangan gua kebakar ini. Akhirnya nyebut nama Allah, Bismillah. Akhirnya dia masuk dan melihat ruangan seluas itu, isinya cuma seorang. Tidak ada pojok-pojok dari bangunan benteng itu yang tidak bersinar karena baranya api. Sehingga orang itu berada di atas itu karena bara api. Karena kalau api mati, maka dia akan rontok karena dia sudah menjadi abu. Abu itu tertahan, masih kumpul, itu karena panasnya api. Wah, gak berani megang itu malaikat, lapor kepada malaikat Malik. Bang, ada ketemu, cuman saya gak berani ini. Pokoknya jangan sampai menghembuskan napas kencang-kencang. Kenapa? Karena itu akan runtuh. Ini coba. Maka malaikat Malik masuk dengan izin Allah, gak berani megang. Lapor, ya Allah sudah ketemu, cuman kondisinya begini. Saya gak berani megang, ngangkat. Ya sudah. Dengan menyebut asmaku, kau angkat itu. Pasti itu akan tanpa menyentuh jasad itu akan. Akhirnya dengan kebesaran Allah, itu dengan bacalah dengan menyebut asma Allah, itu jasad ngikutin tangan malaikat Malik tanpa tersentuh, terus dibawa ke hadapan Allah. Coba kau dengar pelan-pelan dengan liriknya hatinya dia sebut, ya Hanan, ya Hanan, ya Hanan, ya gitu. Benar kan? Iya. Panggil Ridwan, maksudnya malaikat Ridwan, bukan Ridwan sebutan. Suruh bawa air surga, disiram air surga, itu langsung kembali utuh. Ya kasiyal giboma lakman dan ya zat yang bisa mengembalikan jasad menjadi utuh setelah kematian dan kehancuran. Kirim bidadari, suruh bawa baju yang bagus dipakai. Akhirnya dia berdiri. Siapa ini? Asal topi. Keren, di neraka paling terakhir. Hati-hati ngomong. Baik nih. Wah, kau di neraka terakhir dibilang keren. Wah, tahu. Jadi gitu. Ini saya mau lanjutannya nggak buat ini. Itu di akhirnya dimandikan kembali. Dah, silahkan kamu masuk sana. Kabelnya sudah ada. Pas ngelongok surga, dia bilang, udah penuh Allah. Ada Ustaz Agung, Haji Siddiq,
Kerjanya terus siapa itu nggak tahu yang paling belakang. Padahal dia ngantuk Allah. Tapi karena tulus dia datangnya ke sini, ikhlas, dia masuk juga tuh di paling pojok. Dia ngantuk, sampai ketiduran orang, sampai semua pulang dia tinggal dia. Masya Allah. Udah, terus gimana? Balik ya Allah. Kapling udah penuh. Begini. Ente saya kasih tempat yang besarnya, luasnya 2 kali lipat rumah yang paling gede yang pernah ente lihat. Sama melihatnya rumah Pak di sini. Ya sudah 2 kali lipat dari itu. Lumayan. Akhirnya pas di situ disambut bah sini. Kenapa? Itu yang nyambut bukan atu. Banyak. Ntar bini kita banyak di sono. Ya, kepengen duluan, udah ditungguin. Gitu. Makanya lahum azwajum mutahharatun, nanti kita di surga akan diberikan pendamping-pendamping yang nggak pernah haid, nggak pernah ngelahirin, mau berapa kali itu sehari nggak pernah lahir. Itu. Kalau kita di dunia kan jadi sering-sering kok ganti lagi, sama berempet lagi anak. Yang satu belum tuntas malah bandel, kalau jadi lagi bingung kita. Di sana kan nggak jadi anak. Mau? Ya sama lah. Jadi gitu. Maka Allah itu tidak akan pernah mendolimi siapapun. Dan kalau kebaikannya itu janjinya ya. Kenapa? Karena rahmat yang Allah ciptakan yang 99 itu disiapkan di akhirat dan itu akan ditumpahkan semuanya. 99. Dan kita di dunia itu cuma berebut dari satu rahmat, itu pun gak habis-habis. Satu rahmat kita rebutin. Ada yang ngopi duluan, saya belum ngopi padahal. Ada yang makan duluan kan? Awas. Makan duluan nggak pulang. Ya, kalau makan duluan pulang nggak makan. Jadi itu satu rahmat diperebutkan oleh semua penduduk bumi, termasuk manusia dan semua hayawan. Itu satu rahmat itu nggak habis. Gitu. Makanya kita di dunia minta sebanyak-banyaknya. Kalau di dunia kita apes, yakinkan bahwa di akhirat ada 99 kelipatan apa yang kita minta. Betul. Lagi kalau Allah bikin rahmat, emang buat siapa? Buat dewek, agak butuh Allah. Itu surga bukan buat Allah, bukan. Lo kan Allah masuk neraka, neraka yang dia bikin buat kita. Kita antara mereka, kita yang akan mempatin antara surga atau neraka, tinggal nasib kita aja. Gitu. Makanya banyak-banyak istighfar, apalagi di bulan Sya'ban. Gitu. Maka kalau istighfar nggak sempat mikir apa-apa terus mati, bahagialah karena itu husnul khotimah. Makanya kira-kira semenit sebelum mati jangan lupa istighfar. Ya, benar. Yakin deh husnul khotimah. Kenapa? Karena nggak sempat mikir apa-apa. Astagfirullahaladzim. Husnul khotimah. Makanya kita kalau ada orang yang sakaratul maut dibimbing supaya istighfar, minimal mah Allah. Kenapa? La yusriku bihi syai'an. Jangan sampai seseorang mati dalam menyekutukan Allah. Jangan Pak nyebut Pak, kan Bapak sering ngaji seminggu sebulan sekali doang nyebut, karena dia bingung mana ngantuk melulu. Dia kan tak apa-apa, yang penting nyebut deh. Karena ngantuk sering ketiduran, dia suruh nyebut apa bilang bud begitu. Ya karena kan itu dia niatnya tulus, pokoknya yang maksud saya sebut itu dia. Allah kan tahu. Udah
Ternyata dia duluan di surga, kita belakangan. Kenapa? Kita ngerasa pede. Wah, mau pasti duluan, dia mau tidur melulu. Belum tentu. Nih makanya yang tidur sekarang ini yakin. Jangan dialu-alui, biarin dia tidur nyenyak, kita tinggal pulang aja. Kenapa? Bisa jadi dia ke surga duluan daripada kita. Kita yang kepedean, maksudnya lo mabuk dosa. Saya mau ngaji terus, tapi tiap bulan datang. Nah, gitu. Pas lihat, oh, balik ya, itu lagi. Gitu. Jadi kita kepedean, hampir neraka setengah hari. Setengah hari kan lumayan, 500 hari ya. Orang ke hari 1000. Baik, jadi ini hakikatnya. Hadis yang pertama ini Allah ingin menunjukkan bahwa pertama, perbandingan antara kebaikan keburukan itu minimal 10 banding 1. Jadi kalau kita bikin dosa ya semisal 1 angkanya, kebaikan 1, ini dijamin masuk surga. Tapi di dunia jangan main lipat-lipatan. Ya, kemarin saya baru ini nyolong sendal di sholat. Bentar kita lainnya sedekah 2000. Udah lipat, jangan main lipat-lipatan. Belum tentu. Ya. Yang kedua, kita jangan sampai lepas dari keimanan. Sehingga Allah itu ngingetin, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita pas mati kita nggak iman, karena kita nggak tahu seberapapun keakibat kita rajin kita ngaji, pas matinya kita lagi ngapa. Makanya kata Rasulullah, yamutul maru ala ma asya alai wa yahsyurul maru ala ma mata alai. Orang mati maka tergantung kebiasaannya. Dan kita takut pas lagi iseng-iseng, ngapain ini? Mana puasa nahan lapar, main gaplek. Pas dapat balap 6 sampai 5 biji, sial gak kalah, mati. Coba megang gaplek balap 6 5 biji, enggak ya 6 ada 6-nya 5 biji, belakang amat begitu, pas mati coba. Makanya kalau main gaplek kayak kemarin ini kita dapat balap 6, alhamdulillah. Emang Allah bikin dunia 6 hari. Kita mau duduk iman pagi begitu, alhamdulillah begitu. Pas pertengahan mati, insya Allah husnul khotimah. Walaupun megang gaplek. Yang sebelah itu balap 6, alhamdulillah. Mendingan gua balap 0, alhamdulillah. Iya benar. Dulu mah kita orang ada, kalau nggak karena Allah kita orang ada. Mati husnul khotimah. Jadi silakan banyak-banyak main gaplek. Tapi pikirannya ke situ. Jadi yang penting keyakinan itu ya. Dan yang terakhir, jangan sampai syirik. Syirik yang paling kecil itu diam. Jaga kebaikan kita, jangan sampai bukan Allah yang terima. Maksudnya hanya karena ingin disebut, hanya karena nggak enak, hanya ini nggak enak kan mau Ustaz Adul, masa ngaji kagak datang lagi, gue datang, ntar lagi dijadiin malah didek lagi, di absen, ntar kalau kita nggak ngacung, agak enak mau orang malu. Itu namanya syirik hoki. Apa? Riya. Jadi bukan karena lillah, tapi karena Ustaz Adul. Makanya jangan sebut-sebut Ustaz Agung, itu biarin aja, anggap aja nggak ada. Kan jangan nggak ada orang harus bilang. Ya artinya la yusyrik bi syai'an. Jangan sebutkan Allah dengan sesuatu. Insya Allah kita akan selalu terjaga dalam kehidupan dunia dan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pancaran jiwa yang harus kita tumbuhkan menurut kitab Mishkatul Anwar Al-Arabi, agar hati kita selalu tenang. Yang penting jaga iman, udah begitu aja.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Ini kopi udah dingin ya? Coba. Alhamdulillah udah pada bisa. Bisa diem maksudnya. Mudah-mudahan diemnya hati memancarkan hati yang tulus ikhlas untuk pulang bersama-sama. Ya, ingin pulang kan? Jujur. Mudah-mudahan pagi hari ini yang sakit jadi sehat. Yang kantongnya kosong bisa keisi. Kalaupun nyari rezeki, rezekinya barokah. Dan kalaupun Allah panggil dalam kondisi husnul khotimah, dan bila Allah berkenan memanjangkan panjangnya umur yang barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balikna ya Allah fi syahri Ramadan bi rahmatika wa maghfiratika wa ridwanika ya Rahman ya Rahim ya Tawwab tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nas'aluka Allahumma sihhatan fi iman wa imanan fi husni khuluqin wa najatan ya bangga falahan wa rahmatan minka wa afiyatan wa maghfiratan wa ridwanan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.